Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gina Putri Oktaviani dari PGMI 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi implementasi media pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dan pentingnya strategi implementasi media pembelajaran di SD atau MI. Dan yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai macam strategi implementasi media pembelajaran yang relevan untuk siswa SD atau MI. Sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Yang pertama, di sini ada pengertian. Media pembelajaran merupakan segala bentuk alat bantu yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik agar proses belajar menjadi lebih mudah, menarik, dan bermakna. Dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, media bukan hanya sekedar alat bantu visual atau audio, tetapi juga dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik, antara konsep abstrak dengan pengalaman nyata. Selanjutnya, strategi implementasi media pembelajaran di SD atau MI yang efektif melibatkan perencanaan yang matang, penggunaan media yang beragam, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik, interaktif, dan meningkatkan pemahaman siswa. Yang pertama, ada perencanaan yang matang. Keberhasilan penggunaan media sangat bergantung pada perencanaan yang dilakukan oleh guru. Guru tidak bisa sekedar mengambil media dari internet tanpa mempertimbangkan relevansinya terhadap materi dan kondisi siswa. Oleh karena itu, yang pertama harus menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus disusun dengan spesifik dan terukur. Tujuan ini akan menjadi acuan utama dalam menentukan jenis media yang digunakan. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah siswa untuk menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, maka media berupa gambar atau video sangat relevan digunakan untuk memperjelas karakteristik yang dimaksud. Dan yang kedua, ada pemilihan media yang tepat. Tidak semua media cocok untuk semua jenis materi dan siswa. Guru perlu mempertimbangkan usia siswa, gaya belajar, dan ketersediaan fasilitas di sekolah. Misalnya, untuk sekolah yang minim teknologi, penggunaan media fisik seperti alat peraga masih sangat efektif. Dan yang ketiga, ada desain pembelajaran yang interaktif. Media harus menjadi bagian dari proses pembelajaran yang aktif. Ini berarti media tidak hanya ditampilkan, tetapi juga dimanfaatkan secara interaktif. Contoh, media pembelajaran diselingi dengan pertanyaan reflektif atau diskusi kelompok kecil agar siswa tidak hanya menjadi penonton pasif. Dan yang kedua, ada penggunaan media yang beragam. Penting bagi guru untuk tidak hanya terpaku pada satu jenis media. Keragaman media memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya. Yang pertama, ada media fisik. Media ini mudah diakses dan digunakan dalam berbagai kondisi. Misalnya, kartu soal dapat digunakan untuk kuis cepat yang membuat siswa lebih aktif. Dan yang kedua, ada media digital. Dengan meningkatnya akses ke perangkat digital, guru dapat menggunakan video animasi, simulasi, hingga kuis online. Ini tidak hanya meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga membuat siswa terbiasa dengan teknologi. Dan yang ketiga, ada media alam. Seringkali pembelajaran menjadi terlalu terpusat di kelas, padahal lingkungan sekitar bisa menjadi media belajar yang sangat efektif. Misalnya, untuk pelajaran IPA tentang tumbuhan, siswa bisa diajak observasi langsung di taman sekolah. Ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Dan yang ketiga, ada pembelajaran yang berpusat pada guru. Pembelajaran masa kini tidak lagi berpusat pada guru. Siswa harus diberi ruang untuk berpikir, mengeksplorasi, dan menyimpulkan. Yang kedua, penggunaan media yang beragam. Penting bagi guru untuk tidak hanya terpaku pada satu jenis media. Keragaman media memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya.
Seperti yang pertama, media fisik. Media ini mudah diakses dan digunakan dalam berbagai kondisi. Misalnya, kartu soal dapat digunakan untuk kuis cepat yang membuat siswa lebih aktif. Dan yang kedua, ada media digital. Dengan meningkatnya akses ke perangkat digital, guru dapat menggunakan video animasi, simulasi, hingga kuis online. Ini tidak hanya meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga membuat siswa terbiasa dengan teknologi. Yang ketiga, ada media alam. Seringkali pembelajaran menjadi terlalu terpusat di kelas, padahal lingkungan sekitar bisa menjadi media belajar yang sangat efektif. Misalnya, untuk pelajaran IPA tentang tumbuhan, siswa bisa diajak observasi langsung di taman sekolah. Ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran masa kini tidak lagi berpusat pada guru. Siswa harus diberi ruang untuk berpikir, mengeksplorasi, dan menyimpulkan. Yang pertama, ada pembelajaran berbasis proyek. Siswa membuat produk tertentu dengan memanfaatkan berbagai media. Misalnya, membuat video dokumenter pendek tentang hewan langka. Kegiatan ini melatih kreativitas dan kolaborasi. Dan yang kedua, ada belajar sambil bermain. Anak-anak SD sangat menyukai permainan. Jika pembelajaran dikemas seperti permainan, mereka lebih mudah menerima materi. Contohnya permainan tebak gambar atau pelajaran bahasa atau IPS. Dan yang ketiga, ada pembelajaran kolaboratif. Ketika siswa bekerja sama, mereka belajar dari satu sama lain. Media seperti papan ide digital atau kolase dari majalah bekas bisa menjadi alat bantu kolaborasi. Dan yang keempat, ada pembelajaran berbasis penemuan. Guru memberi petunjuk, siswa mencari sendiri jawabannya melalui media tertentu, lalu mempresentasikan. Ini melatih kemandirian dan rasa ingin tahu. Dan yang terakhir, ada pembelajaran berbasis masalah. Misalnya, siswa diminta mencari solusi dari pencemaran lingkungan. Mereka menggunakan media untuk riset dan membuat poster edukatif. Ini menumbuhkan kepedulian sosial dan keterampilan. Dan yang keempat, ada evaluasi dan pemantauan. Yang pertama, evaluasi efektivitas media. Guru perlu menganalisis apakah media yang digunakan benar-benar membantu pencapaian tujuan belajar. Jika tidak, perlu dilakukan penyesuaian. Dan yang kedua, umpan balik dari siswa. Siswa dapat diajak berdiskusi atau mengisi angket sederhana mengenai pengalaman mereka menggunakan media tertentu. Dan yang terakhir, ada perbaikan dan pengembangan. Media yang sudah ada dapat dikembangkan menjadi versi yang lebih baik. Misalnya, LKS yang tadinya hanya berupa soal bisa dikembangkan menjadi lembar aktivitas berbasis gambar. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Implementasi media pembelajaran yang efektif di SD atau MI harus dimulai dengan perencanaan yang matang, pemilihan media yang sesuai, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Penggunaan media yang beragam fisik, digital, dan alam dapat meningkatkan minat, pemahaman, dan partisipasi siswa. Evaluasi dan umpan balik dari siswa penting untuk memastikan media yang digunakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan strategi yang tepat, media pembelajaran mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa sekolah dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.